Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang pengelompokan zat gizi dan gizi seimbang. Apa saja sih zat-zat gizi utama yang dibutuhkan oleh tubuh? Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Pengertian zat gizi sendiri yaitu ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengelompokan zat gizi. Pengelompokan zat gizi ada yang menurut fungsinya, yaitu fungsi zat gizi sendiri adalah yang pertama pemberi energi, lalu pertumbuhan dan pengaturan jaringan, yang ketiga yaitu mengatur proses tubuh. Fungsi zat gizi yang pertama yaitu zat pemberi energi, ada karbohidrat, lemak, protein. Oksidasi dari zat gizi ini menghasilkan energi yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Dalam fungsinya sebagai zat pemberi energi, ketiga zat gizi ini dinamakan zat pembakar. Untuk fungsi yang kedua adalah pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, yaitu ada protein, mineral, dan air. Nah, ketiga zat gizi ini bagian dari jaringan tubuh, diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, yaitu untuk memelihara dan menggantikan sel-sel yang rusak. Ketiga zat gizi ini dinamakan zat pembangun. Untuk fungsi yang ketiga yaitu mengatur proses tubuh, ada protein, vitamin, mineral, dan air. Protein mengatur keseimbangan air di dalam tubuh, kemudian bertindak sebagai buffer dalam upaya memelihara netralitas tubuh. Selain itu, untuk membentuk antibodi sebagai penangkal organisme yang bersifat infektif dan bahan-bahan asing yang dapat masuk ke dalam tubuh. Mineral dan vitamin yaitu untuk mengatur dalam proses-proses oksidasi, yaitu fungsi normal syaraf dan otot, serta banyak proses lainnya yang terjadi di dalam tubuh, termasuk proses menua. Untuk air, yaitu untuk melarutkan bahan-bahan di dalam tubuh, seperti sisa-sisa atau ekskresi dan lain-lain proses tubuh. Untuk pengelompokan zat gizi yang kedua, yaitu menurut kebutuhan. Pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro atau makronutrien dan zat gizi mikro atau mikronutrien. Zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar, ada karbohidrat, lemak, protein. Untuk zat gizi mikro yaitu zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil seperti vitamin dan mineral. Ini adalah contoh-contoh sumber karbohidrat, ada umbi-umbian, jagung, beras, kentang, dan lain-lain. Dan ini merupakan sumber protein, yaitu ada ikan, daging, ayam, kacang-kacangan, telur. Sedangkan sumber lemak, contohnya bisa dari daging, dari ikan, ayam, atau dari minyak. Nah, untuk sumber vitamin dan mineral, ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang gizi seimbang. Nah, gizi seimbang adalah susunan makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Gizi seimbang berprinsip bahwa tiap golongan usia, jenis kelamin, kesehatan, dan aktivitas fisik memerlukan jumlah zat gizi yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok. Jadi, untuk kebutuhan gizi setiap orang mengalami perbedaan tergantung dari usia, kesehatan, aktivitas fisik, dan lain-lain. Ada 4 prinsip gizi seimbang menurut pedoman gizi seimbang. Yang pertama, yaitu membiasakan makan makanan yang beragam, karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatan, kecuali air susu ibu atau ASI untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan. Yang kedua, ada pola
hidup bersih yaitu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS karena sangat terkait dengan prinsip gizi seimbang, seperti membiasakan mencuci tangan menggunakan sabun saat akan menyiapkan makanan, saat akan makan, dan setelah buang air kecil maupun air besar, yaitu jaga kebersihan diri dan lingkungan agar meminimalisir terjadinya penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Untuk yang ketiga yaitu ada pola hidup aktif dan olahraga, yaitu dengan melakukan aktivitas fisik untuk menyeimbangkan antara pengeluaran energi dan memasukkan zat gizi ke dalam tubuh. Aktivitas fisik sehari-hari yang biasa dilakukan seperti berjalan ke sekolah, menyapu halaman, berkebun, naik turun tangga, atau yang lainnya. Sedangkan aktivitas yang dilakukan secara rutin dan teratur seperti olahraga yang dilakukan dengan teratur seperti bersepeda, jogging, push up, atau sit up. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk melakukan olahraga permainan seperti sepak bola, basket, voli, dan yang lainnya. Olahraga dapat disesuaikan dengan kekebalan maupun kebiasaan yang dilakukan di sekitar kita. Nah, untuk yang keempat yaitu pantau berat badan, yaitu untuk mempertahankan dan memantau berat badan dalam batas normal atau ideal. Untuk pemantauan berat badan normal, hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal. Karena apabila terjadi penyimpangan, maka dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Ada beberapa manfaat pemenuhan gizi seimbang. Misalnya pada masa kehamilan, yaitu pemenuhan gizi dalam masa kehamilan sangat mempengaruhi kualitas janin yang akan dilahirkan. Gizi yang seimbang bisa menciptakan janin yang sehat, tidak cacat, dan tidak mudah sakit. Yang kedua, pada usia bayi, akan terbentuk anak yang sehat dan pertumbuhan fisik, psikomotorik, dan intelektual yang optimal, yaitu dengan cukup ASI saja sampai usia 6 bulan, kemudian MPASI sejak usia 6 bulan sampai 2 tahun, yaitu memberikan MPASI secara bertahap dari bahan makanan yang alami. Untuk usia 1 sampai 3 tahun, pada usia ini anak mulai dikenalkan makanan oleh keluarga. Kelainan dan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada usia sampai 3 tahun tidak bisa diperbaiki pada usia selanjutnya, sehingga kebutuhan gizi yang optimal sangat diperlukan. Pada usia prasekolah dan sekolah, kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, aktivitas, bersosialisasi, dan untuk kesempurnaan fisik. Pada usia remaja dibutuhkan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai kematangan fungsi seksual dan tercapainya bentuk dewasa. Pada usia dewasa sendiri, gizi yang optimal dan seimbang diperlukan agar tercapai kematangan fisik, psikomotorik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, untuk nilai energi berbagai zat gizi, setiap gram zat gizi mempunyai nilai energi yang berbeda. Untuk protein, 4 kilokalori per gram. Untuk lemak, yaitu 9 kilokalori per gram. Untuk karbohidrat, 4 kilokalori per gram. Ada 10 pesan umum gizi seimbang, yaitu yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan, yaitu mengkonsumsi makanan sehat yang bervariasi, meningkatkan status kesehatan dan mencegah penyakit. Yang kedua, banyak makanan sayur dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan konsumsi keanekaragaman makanan pokok. Yang keempat, membiasakan konsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, yaitu minimal 8 gelas per hari. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan untuk mengetahui apa sih kandungan zat gizi pada makanan tersebut. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Yang ke-10, lakukan aktivitas fisik cukup dan pertahankan berat badan normal.
Nah, ini ada tumpeng gizi seimbang. Nah, tumpeng ini berbentuk seperti kerucut, yaitu dari atas sampai bawah. Nah, untuk kerucut yang atas sendiri, yaitu bunyinya membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Puncak tumpeng gizi seimbang, batas konsumsi gula yaitu ada 4 sendok makan atau 50 gram, garam 1 sendok teh atau 5 gram, dan lemak 5 sendok makan yaitu 67 gram. Karena asupan glukosa berlebih dapat menurunkan sensitivitas insulin, dan kelebihan garam berisiko untuk meningkatkan tekanan darah, sedangkan kelebihan lemak dapat mengakibatkan peningkatan berat badan hingga menjadi obesitas. Untuk step yang kedua yaitu mengkonsumsi sumber protein dan minum air putih. Nah, pada bagian dari puncak tumpeng seimbang berisi sumber protein. Jenis protein ada 2 yaitu protein hewani misalnya ikan, ayam, daging, telur, ada juga protein nabati, kedelai, tahu, tempe. Lauk pauk yang disarankan yaitu mengandung protein tinggi dan rendah lemak. Sedangkan ada bagian yaitu minum air putih, disarankan untuk minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Untuk step yang ketiga, ada makan sayur, yaitu 1 porsi sayur kurang lebih adalah berukuran 1 gelas belimbing setelah dimasak dan ditiriskan. Untuk seharinya kita harus mengkonsumsi 3-4 porsi. Misalnya, 1 porsi salad sayur untuk sarapan, 1 porsi sop kentang dan wortel untuk makan siang, dan 1 porsi tumis kangkung untuk makan malam. Lalu ada juga makan buah-buahan. Nah, untuk kebutuhan sehari kita makan buah-buahan, kita harus mengkonsumsi 2-3 porsi. Contohnya, 1 buah pisang Ambon sedang berukuran 50 gram, itu mengandung 50 kalori dan 10 gram karbohidrat. Untuk dapat memenuhi 2-3 porsi, kita misalnya contohnya harus mengkonsumsi 1 buah pisang Ambon, 1 alpukat sedang, dan 1 buah kecil apel malang. Untuk step yang keempat, ada kebutuhan karbohidrat, yaitu kurang lebih dalam sehari kita membutuhkan 3-4 porsi. Nah, sumber-sumber karbohidrat ada nasi, jagung, ubi, kentang, dan yang lainnya. Untuk step yang paling bawah atau terakhir, yaitu ada lifestyle atau gaya hidup. Nah, yaitu dengan rutin berolahraga fisik dan memantau berat badan. Nah, pada bagian bawah tumpeng ini, ada parameter lain yang menyertai dan erat berhubungan dengan gaya hidup, bukan makanan atau minuman, tapi yaitu aktivitas fisik itu tadi, yaitu rutin berolahraga fisik, memantau berat badan. Misalnya aktivitas fisik di sini bersepeda, main sepak bola, berjalan, senam. Selain situ, ada juga mencuci tangan sebagai lifestyle dan memantau berat badan. Sekarang kita mempelajari tentang status gizi. Status gizi mempunyai pengertian yaitu keadaan tubuh yang diakibatkan keseimbangan antara asupan atau intake dan kebutuhan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis, yaitu untuk pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan, dan lainnya. Sedangkan kategori zat gizi sendiri ada 3, yaitu gizi baik, gizi kurang, dan gizi lebih. Gizi seimbang pada gambar ini ditunjukkan dengan keseimbangan antara yang kita konsumsi dengan kebutuhan zat gizi. Nah, menu apa yang melengkapi kebutuhan zat gizi yaitu ada makanan pokok, lauk, sayur, buah. Sedangkan kebutuhan zat gizi sendiri itu didasarkan oleh umur, jenis kelamin, kondisi fisik, aktivitas, dan sebagainya. Untuk kategori status gizi yang kedua, ada malnutrisi atau gizi salah, yaitu di sini ada kelebihan gizi, yaitu bisa overweight atau obes, karena makanan atau asupan yang kita konsumsi lebih besar dari kebutuhan zat gizi tubuh, sehingga kelebihan dari asupan itu
akan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak, sehingga menyebabkan seseorang itu kelebihan berat badan atau overweight ataupun obes. Untuk status gizi yang ketiga ada malnutrisi atau gizi salah, yaitu gizi kurang akibat karena asupan atau intake lebih kecil dari kebutuhan tubuh tersebut. Karena asupan yang kurang, sehingga energi diambil dari simpanan lemak dalam tubuh yang akan mengakibatkan seseorang itu gizinya kurang. Nah, di sini untuk mengetahui status gizi dewasa bisa menggunakan indeks ukur yaitu IMT atau indeks massa tubuh dengan rumus berat badan dalam kilogram per tinggi badan kuadrat dalam meter persegi. Nah, yang bisa diinterpretasikan untuk kepentingan Indonesia, batasnya sudah dimodifikasi, yaitu kategori ada kurus, yaitu kekurangan berat badan tingkat besar, yaitu kurang dari 17,0 IMT-nya. Untuk normal, yaitu mulai dari 18,5 sampai 25. Untuk gemuk atau obes pertama, yaitu 25,1 sampai 27,0. Dan obes tingkat 2, yaitu lebih dari 27,0. Sekian materi dari saya pada hari ini. Silahkan apabila ada pertanyaan atau diskusi bisa kita lanjutkan ke kolom classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.